Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Kayla Pratama Putri, siswi dari SMKN Negeri 28 Jakarta, akan menjelaskan tentang gangguan menstruasi bersama rekan saya yaitu Hazana Naswanadira dan Kalita Putri Maharani. Paparan kasus. 1. Identitas. Nama Nyonya Hanum Prameswari, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, rujuk rumah sakit 11 Mei 2020, pekerjaannya karyawan swasta. 2. Anamnesis. Keluhan utama sakit dan nyeri pada bagian pinggang, RPS-nya mengeluh perdarahan haid lama 10-14 hari, siklus menstruasi 28-30 hari, perdarahan. Intermenstrualnya atau nyeri head, riwayat pendarahan atau pancasalin atau mimisan atau gusi disangkal. RPD-nya pasien dinyatakan tidak mempunyai riwayat penggunaan kontrasepsi atau obat-obatan. KPK-nya pasien dinyatakan tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. 3. Pemeriksaan fisik. A. Status generalis, kesan umum, tekanan darahnya 120/75 mm Hg. BMI-nya 28, pemeriksaan pelvis dalam batas normal. Tujuan pembahasan yaitu 1. Untuk memahami definisi dari gangguan menstruasi. 2. Untuk mengetahui etiologi dari gangguan menstruasi. 3. Untuk mengetahui manifestasi gangguan menstruasi. 4. Untuk mengetahui penyakit gangguan menstruasi dalam klasifikasi penyakit. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pencegahan dan pengobatan dari gangguan menstruasi. Adalah gangguan menstruasi adalah kondisi ketika siklus menstruasi mengalami anomali atau kelainan. Hal ini bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, dan bahkan tidak haid sama sekali. Etiologinya adalah penyebab utama endometriosis masih belum diketahui, namun diduga adanya faktor genetik, lingkungan, dan anatomi tubuh yang turut berperan dalam munculnya kondisi ini. Beberapa kondisi yang diduga jadi penyebab endometriosis adalah 1. Menstruasi retrograde. 2. Perubahan sel embrio. 3. Gangguan sistem imun. 4. Bekas luka bedah. Dan yang terakhir, pengedaran sel endometrium. Lanjut, ada manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri di perut pada bagian bawah dan panggul. 2. Volume darah yang berlebihan saat menstruasi. 3. Sakit saat buang air besar dan buang air kecil. Lanjut, ada manifestasi diagnosa. Yang pertama ada biopsi endometrium, yang kedua ada histeroskopi, yang ketiga ada USG. Yang pertama itu biopsi endometrium. Pada tes biopsi endometrium, dokter akan mengambil sedikit sampel dari jaringan dinding rahim Anda. Hal ini berguna untuk mendiagnosis adanya gangguan seperti endometriosis, ketidakseimbangan hormon, atau adanya potensi kanker. Endometriosis beserta kondisi-kondisi lainnya juga dapat didiagnosis dengan prosedur laparoskopi. Pada prosedur ini, dokter memasukkan alat kecil bernama laparoskop melalui sayatan kecil di perut yang kemudian diarahkan menuju rahim dan ovarium. Yang kedua ada histeroskopi. Prosedur ini menggunakan alat kecil bernama histeroskop yang dimasukkan melalui vagina dan serviks. Dengan alat ini jelas bagian rahim Anda untuk mengetahui adanya kelainan seperti fibroid atau polip. Yang ketiga ada USG. Tes ultrasonografi atau USG juga dapat dilakukan untuk mendiagnosis gangguan haid. Tes USG menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar rahim Anda. Tes-tes lainnya dapat menjadi bahan pertimbangan diagnosis adalah MRI scan, kuterostase, tes hormon tubuh. Lanjut ada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, biasanya pasien endometriosis tidak menunjukkan temuan klinis yang khas. Temuan klinis yang paling umum ditemukan adalah nyeri, tekan pada daerah dengan lesi endometriosis. Pemeriksaan ginekologi harus dilakukan secara hati-hati dan hanya dilakukan pada wanita yang aktif pada seksual. Pada pemeriksaan panggul, perlu dicari tanda dan gejalanya seperti nyerap pada uteroskal, ligamen, adneska, serta uterus retrofleksi yang dapat mengarahkan ke penyebab lain. 3. Masalah keperawatan utama. 1. Premenstruasi sindrom. Sebanyak 90% wanita merasakan sindrom prahaid. Ini dengan gejala perut begah, nyeri pada payudara, dan mood swing. Yang kedua ada hipermenorea, gangguan pada hormon reproduksi yang mengatur siklus menstruasi, terjadinya penebalan dinding rahim atau endometrium, adanya kelainan pada dinding rahim,
seperti mioma, polip, dan lain-lain. Yang ketiga ada hipomenorea. Penyebabnya terletak pada konstitusi penderita, pada gangguan hormonal endokrin atau penyakit menahun dan kelainan uterus, misalnya miomektomi. Kesimpulannya adalah gangguan menstruasi merupakan keluhan yang sering menyebabkan seseorang wanita datang berobat ke dokter atau ke tempat pertolongan pertama. Keluhan gangguan menstruasi bervariasi, dari ringan sampai berat dan tidak jarang menyebabkan rasa frustasi baik bagi penderita, keluarganya, bahkan dokter yang merawatnya. Selain menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan menstruasi ternyata berpengaruh pada aktivitas sehari-hari dan mengganggu emosional si penderita. Berbagai jenis gangguan menstruasi yang terlihat antara lain perut melilit, nyeri punggung, payudara mengencang, sakit kepala, kemunculan jerawat berlebihan, mudah lelah, mudah lapar, gelisah, kram perut, diare, darah yang dikeluarkan berbau khas. Gagasan peningkatan kualitas pada klien. 1. Melakukan pemberian informasi tentang menstruasi seperti waktu, penyebab, dan gejalanya. Yang kedua, memberikan konsultasi kepada klien jika terdapat gangguan pada menstruasinya. Yang ketiga, menjaga agar tetap hidup bersih pada saat datangnya menstruasi.